Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram ialah kerajaan maritim dan agraria yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Didirikan oleh Sanjaya, kerajaan diperintah oleh dinasti Sailendra dan dinasti Isyana. Letak Kerajaan Mataram kuno. Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno sempat berpindah beberapa kali. Pada awal masa pendiriannya, pusat Kerajaan Mataram kuno diperkirakan ada di sekitar atau di wilayah Mataram, Yogyakarta masa sekarang. Ketika Rakai Pikatan memimpin Mataram kuno, pusat kerajaan pindah Mamrati, daerah Kedu, Jawa Tengah. Pusat pemerintahan pindah lagi pada masa Dyah Balitung, yaitu di Poh Pitu, masih di kawasan Kedu. Pada masa Dyah Wawa, diperkirakan pusat kerajaan kembali ke Mataram atau Yogyakarta. Ketika Wangsa Isyana duduk di kursi kekuasaan, pusat kerajaan pindah ke Jawa bagian timur atau Jawa Timur saat ini. Perhatikan letak wilayah Kerajaan Mataram kuno di bawah ini. Peta ini menunjukkan wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perhatikan warna coklat yang menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno, baik itu berupa candi maupun berupa prasasti. Di antara prasasti yang diketemukan yaitu Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mentiasih, Prasasti Sojomerto, Prasasti Kelura, Prasasti Ratu Boko, dan beberapa prasasti yang lain. Prasasti Canggal. Prasasti ini berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir, tepatnya di Dusun Canggal, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Huruf yang digunakan dalam prasasti Canggal adalah Palawa, sedangkan bahasanya adalah Sansekerta. Prasasti Canggal adalah prasasti pertama yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya dalam rangka memperingati pendirian lingga di atas Bukit Setirangga. Lingga tersebut didirikan sebagai rasa syukur karena ia telah bisa membangun kembali kerajaan dan bertahta dengan aman dan tentram setelah mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam prasasti tersebut, Sanjaya tak menyebutkan nama kerajaan yang ia pimpin. Ia malah menjelaskan bahwa raja di Jawa sebelum dirinya adalah Sana. Setelah Sana meninggal, keadaan menjadi kacau. Kemudian Sanjaya menjadi raja atas bantuan sang ibu yang bernama Sanaha, yang tidak lain
adalah saudara perempuan Sana. Prasasti Kalasan. Seperti namanya, prasasti berangkat tahun 778 Masehi ditemukan di Desa Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Huruf yang digunakan dalam penulisan prasasti ini adalah huruf Pranagari dari India Utara. Sedangkan bahasanya adalah bahasa Sanskerta. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan pembangunan biara bagi pendeta oleh Raja Panangkaran atas permintaan keluarga Sailendra. Panangkaran juga menghadiahkan Desa Kalasan untuk sangga. Prasasti Mentiasih. Prasasti yang ditemukan di Mentiasih ini saat ini Menteseh, Magelang, Jawa Tengah. Berangkat tahun 907 Masehi. Bahasa yang digunakan dalam prasasti Mentiasih adalah Jawa kuno. Prasasti ini berisi silsilah raja-raja Mataram sebelum Rakai Watukura Dyah Balitung, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, dan Rakai Watu Humalang. Prasasti Sojomerto abad ke-7. Prasasti berbahasa Melayu kuno ditemukan di Desa Sojomerto, Kabupaten Pekalongan. Isi prasasti menjelaskan bahwa Sailendra merupakan penganut agama Buddha. Prasasti Kelurak 782 Masehi. Prasasti Kelurak ditemukan di Desa Prambanan. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pembangunan Arca Manjusri sebagai wujud Sang Buddha, Dewa Wisnu, dan Sangga. Prasasti ini juga menyebutkan mengenai Raja Indra yang bergelar Sri Sanggrama Danajaya sebagai raja yang berkuasa saat itu. Prasasti Ratu Boko 856 Masehi. Prasasti ini menceritakan tentang kekalahan Bala Putra Dewa dalam perang melawan kakaknya, yaitu Rakai Pikatan dan Pramodawardhani, dalam perebutan kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah yang lain adalah candi. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang meninggalkan banyak candi, baik yang bercorak Hindu maupun Buddha. Berikut adalah beberapa candi tersebut: Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Kedulan, Candi Morangan, Candi Ijo, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Barong, Candi Sojiwan, dan Candi Borobudur. Toleransi beragama masa Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terkenal dengan toleransi beragama yang kuat antara umat Hindu dengan Buddha. Seperti terlihat dalam pembangunan Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari peran para pemimpinnya yang mengajarkan toleransi. Pada masa kekuasaan Mataram kuno, raja-raja dan rakyat
yang memiliki perbedaan agama merupakan hal yang biasa. Antara raja dengan rakyat tidak harus beragama sama. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya sisa-sisa Candi Siwa atau Hindu di sekitar Candi Borobudur yang beragama Buddha. Sistem pemerintahan. Raja pertama yang juga menjadi pendiri dari Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Setelah Sanjaya meninggal, tahta jatuh ke Rakai Panangkaran yang memeluk agama Buddha beraliran Mahayana. Ini adalah awal pergantian wangsa dari Sanjaya menjadi Sailendra. Wangsa Sanjaya kembali berkuasa di Kerajaan Mataram kuno setelah anak Raja Samaratungga, yaitu Pramodawardhani, menikah dengan Rakai Pikatan yang merupakan penganut agama Hindu. Dengan kata lain, penanda kembalinya wangsa Sanjaya di tahta Mataram kuno adalah diangkatnya Rakai Pikatan menjadi raja. Ketika itu, Rakai Pikatan juga menyingkirkan Bala Putradewa yang merupakan saudara Pramodawardhani dari wangsa Sailendra. Bala Putradewa mengungsi ke kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Di sana, Bala Putradewa menjadi seorang raja. Akhir masa kekuasaan wangsa Sanjaya di Mataram kuno adalah kepemimpinan Rakai Sumba Dyahwawa. Empu Sindok naik tahta menggantikan Rakai Sumba Dyahwawa, kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Jawa bagian timur. Empu Sindok kemudian membangun wangsa baru yang disebut Isyana. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, Jawa sudah dikuasai oleh Raja Sana. Dalam prasasti Canggal berangkat tahun 732 Masehi disebutkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra dari Sanaha yang merupakan saudara perempuan dari Raja Sana. Sementara itu, dalam prasasti Sojomerto yang ditemukan di desa Sojomerto, Kabupaten Batang, disebutkan nama Dapunta Sailendra yang beragama Hindu atau Siwa, yang diperkirakan berasal dari kerajaan Sriwijaya dan menurunkan dinasti Sailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Kehidupan agama Mataram kuno. Mulanya kehidupan agama Mataram kuno didominasi oleh agama Hindu Siwa. Namun, setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Raja Panangkarang yang mendukung adanya perkembangan agama Buddha di kerajaan ini. Dalam prasasti Kalasan diterangkan bahwa Raja Panangkaran disebut dengan nama Sailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran. Kemudian, setelah Raja Panangkaran wafat, sempat terjadi perpecahan antara keluarga yang masih menganut Hindu dan sebagian yang sudah menganut agama Buddha. Namun, perpecahan tersebut tidak berlangsung lama dan di Kerajaan Mataram kuno menganut agama Hindu dan Buddha hidup rukun.
Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Keluarga Sailendra yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi di Jawa bagian utara. Candi-candi tersebut meliputi kompleks candi di Pegunungan Dieng, yaitu Candi Dieng, dan kompleks candi Gedong Songo. Candi-candi dalam kompleks Candi Dieng menggunakan nama-nama tokoh pewayangan seperti Candi Bima, Candi Puntadewa, Candi Arjuna, dan Candi Semar. Sementara itu, keluarga yang beragama Buddha meninggalkan candi-candi seperti Candi Mendut, Ngawen, Pawon, Borobudur. Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun oleh Samaratungga pada tahun 824 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, Kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Daksa, Tulodong, dan Wawa. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Mataram kuno antara lain: 1. Adanya perpecahan dalam keluarga kerajaan. Terjadi perang saudara antara Rakai Pikatan sebagai pewaris tahta dengan Bala Putra Dewa. 2. Adanya bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. 3. Ancaman dari musuh, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Ketika kamu menghadapi masalah, dekatkan dirimu pada Tuhan. Jangan jadikan narkoba sebagai teman. Hidup sehat tanpa narkoba.